saya agak berlainan sedikit dengan teman saya. Kalau naturalisasi kita biarkan, saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang bermain bola. Jadi tidak ada lagi gunanya kita mengadakan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Jadi kalau saya tidak setuju, kalau semua pemain PSSI itu dan kalau boleh kita bantu 50%. Kenapa? Kita bukan mencari nama di luar negeri atau di FIFA, tapi kita juga harus membina anak-anak kita, generasi kita, sehingga sepak bola ini bisa membawa anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas, ya, narkoba. Itu pertama sekali. Perlu diketahui saya juga adalah pemain bola, dan bahkan saya juga akademi sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam kondisi sehat dan bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kembali lagi, setiap kali ada pemain yang akan masuk, itu pasti akan melalui sebuah prosedur, dan salah satunya adalah melalui rapat di DPR untuk memberikan persetujuan bagi calon pemain naturalisasi atau calon warga negara Indonesia yang dinaturalisasi. Dan kali ini seperti biasa selalu ada anggota DPR yang tidak setuju dengan adanya naturalisasi. Dan dalam rapat kerja DPR kemarin ada anggota dari Komisi 13 dari Partai PAN, dan juga ada, kalau tidak salah, dari Komisi 10 juga ada dari Partai PKB yang mengkritisi tentang program naturalisasi. Di situ dikatakan bahwa beliau ini khawatir nanti tidak akan ada peluang buat para pemain yang istilahnya yang memang dari lokal Indonesia, ya. Artinya kalau ngomong lokal ini pemain yang memang lahir murni keturunan Indonesia, lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, gitulah ya kurang lebih. Nah, itu tidak ada kesempatan buat mereka untuk bisa main di tim nasional karena banyaknya pemain naturalisasi. Dan kemudian pada taraf yang sedikit eskalasi emosinya naik sedikit, dia mengatakan tidak ada gunanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, pokoknya liga-liga itulah ya, untuk mengembangkan pemain dalam negeri sendiri. Nah, tentunya pernyataan ketidaksetujuan ini selalu mendapatkan tantangan atau pukulan balik lah ya dari netizen yang tentu saja sekarang ini lagi seneng-senengnya dengan perkembangan tim nasional kita. Apalagi dengan pemain-pemain yang grade A dari Eropa bermain di liga-liga dengan level yang tinggi. Tentunya ada kebanggaan ketika mereka menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan ibaratnya ketika ada yang tidak setuju ini seperti fun time ruiner gitu ya, seperti lagi seneng-senengnya ini warga atau masyarakat ada yang mengkritisi. Nah, sebenarnya ya yang dilakukan oleh anggota DPR ini sesuatu yang pada level yang wajar ya. Dan ada yang tidak setuju itu kan balance sebenarnya. Dengan begini berarti ada sesuatu yang memang harus dibahas, ada sesuatu yang harus dirapatkan, ada kerjaan mereka itu, bahwa semuanya tidak harus aklamasi, semuanya tidak harus setuju dalam satu hal, tapi semuanya harus melalui proses diskusi dan kemudian adu argumentasi. Kalau ada yang argumentasinya kemudian benar dengan menyajikan data yang sesuai, ada penjelasan-penjelasan tentang konsekuensi dan seterusnya, dan kemudian dia menang atau kuat, ya sudah, didukung pendapatnya. Nah, sudah sampai situ saja. Nah, tapi namanya netizen lagi seneng-senengnya, reaksi baliknya juga cukup kuat terhadap anggota DPR yang tidak setuju atau mengkritisi program naturalisasi. Dan akhirnya di mana-mana dalam sosial media para netizen nih, dalam konten-konten di channel YouTube mereka, yang tidak setuju ini pasti mendapatkan serangan.
bulian, cacian, hujatan gitu ya. Yang dikatakan mereka tidak paham bola lah, ya, yang dikatakan mereka mencari panggung, mereka nggak ngerti apapun, tiba-tiba berkomentar tentang bola. Nah, ngomong-ngomong mereka berkomentar tentang bola, ya saya percaya bahwa bahkan sebagian besar dari anggota DPR pasti bukan orang yang benar-benar mengamati, menganalisis, mendalami, atau bahkan mungkin bukan penggemar sepak bola. Tapi apa yang mereka omongkan dalam konteks rapat kerja ini, ya mereka ngomong dalam kapasitas pekerjaan mereka. Mungkin yang ditekankan di anggota DPR ini bukan soal bagaimana perkembangan timnasnya, bagaimana performa timnas ketika menghadapi kualifikasi Piala Dunia, tapi lebih kepada masa depan dari para pemain yang memang benar-benar lahir, besar, dan memang fasilitas yang disediakan di dalam negeri itu ya segini-gini doang gitu loh. Mereka tidak abroad, tidak punya kesempatan abroad, akses ke sana kecil. Kan selalu mengikuti piramida seperti ini ya. Semakin ke atas, semakin mau keluar, mau abroad kan seleksinya semakin kuat ya. Sehingga saya sepakat dengan salah satu netizen yang juga menentang pendapat dari anggota dewan ini, mengatakan bahwa berarti mentalnya Bapak cemen dong. Harusnya kan bisa berkompetisi dengan para pemain naturalisasi ini kalau memang mau berkembang. Saya setuju dengan pendapat itu. Tetapi yang perlu kita tahu, termasuk yang mengomentari itu ya, yang berkomentar tentang mentalitas ini, seperti di video saya yang sudah pernah saya bahas, bahwa ada satu kelemahan dari pemain yang memang murni besar di dalam negeri itu adalah soal internasionalisasi. Mental internasionalisasi ini tidak sekuat, sebesar, sebaik mereka yang dinaturalisasi. Mereka yang datang dari Eropa biasa aja masuk ke dalam negeri, masuk ke Indonesia. Mereka seperti seorang pekerja yang profesional. Mereka datang ke sini menempatkan atau berposisi berperan sebagai pemain profesional. Mereka datang dengan keahliannya, dengan kepercayaan dirinya, dengan skillnya, mereka datang. Tapi itu sangat berbeda dengan pemain kita yang kedatangan mereka. Artinya, ini ngomong soal mentalitas, ngomong soal mental internasionalisasinya, kita itu masih kalah. Jadi artinya mereka didatangkan itu karena hebat. Nah, itu ada di kepala pemain lokal kita. Ya mereka bakalan menerima para pemain naturalisasi ini sebagai pemain yang lebih hebat dari mereka. Mereka menerima itu. Mereka bukan malah berkompetisi. Mereka menerima posisinya mereka tergeser. Nah, mental ini yang dalam beberapa tahun dibangun oleh Sintayong. Dan Sintayong itu tidak semena-mena biasanya akan memberikan porsi yang besar buat seluruhnya untuk pemain naturalisasi. Pasti akan ada persentase-persentasenya dan akan ada coba otak-atiknya. Memasukkan sedikit demi sedikit pemain lokal, ada porsi pemain baru, ada pemain lokal yang memang sudah berlangganan karena ngomongin soal chemistry, ngomongin soal tim, kekompakan, dan seterusnya. Untuk meramu bagaimana komposisi tim yang punya chemistry yang kuat itu tidak gampang gitu. Artinya, kembali lagi ke mental tadi. Jadi, jangan dianggap bahwa berarti mentalnya Bapak anggota DPR ini cemen, itu katanya netizen. Karena tidak berkompetisi dengan pemain naturalisasi. Harusnya pemain lokal itu ya berkompetisi. Nah, masalahnya pemain lokal kita, yaitu tadi secara mentalitas kalah. Mental internasionalisasinya kalah. Dihadapkan dengan pemain baru yang didatangkan dari luar negeri, mereka sudah merasa bahwa monggo, pakailah tempat saya, kamu lebih baik. Mentalnya ke sana. Itu yang sempat saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Dan itu salah satu PR dari federasi tentunya untuk penguatan mental itu, di mana ketika kedatangan pemain-pemain naturalisasi itu jiwa competitiveness-nya tetap tinggi. Jadi tetap harus berusaha untuk mendapatkan tempat di tim nasional, bukan malah merasa bahwa mereka lebih kecil, kalah dengan para pemain naturalisasi, dan kemudian fine-fine aja kalau posisi mereka diambil. Nah, masalahnya itu. Jadi komentarnya netizen ini ada benernya, tapi sekaligus ya memang kondisi pemain kita kayak begitu. Jadi bukan kita enggak punya
tidak mau berkompetisi, enggak, memang mentalitas internasionalisasi kita ya begitu gitu loh. Nah, ini yang jadi PR-nya PSSI. Dan semoga Federasi Pak Erick Thohir menyadari ini dan jadi satu PR yang perlu ditambal. Jadi apakah kemudian anggota DPR ini tidak paham bola dan kemudian tidak boleh berbicara tentang naturalisasi? Ya enggak juga. Enggak juga. Jadi kita berkomentar atau tidak setuju dengan pendapatnya para anggota DPR itu ya karena mereka mengganggu kesenangan kita gitu aja. Kalau dari sudut pandang saya ya, kita lagi punya tim bagus-bagusnya, punya ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi yang di secara level lebih tinggi, di Eropa sana bermain di liga yang bagus, terus kemudian di Asia Tenggara ini sudah bikin silau gitu ya, kita jadi diakui, tim kita diakui hebat, ya itu dari sudut pandang itu. Tapi bukan berarti anggota DPR tidak boleh ngomong soal sepak bola, apalagi berkenaan dengan bagaimana perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, termasuk generasi muda kita yang berkecimpung di dunia olahraga, terutama sepak bola ini tetap bisa eksis dan berkembang. Terutama generasi-generasi muda kita yang memang lahir, besar, dan hidup di tengah fasilitas olahraga, fasilitas sepak bola yang kita miliki di Indonesia ini. Termasuk kondisi mentalitas mereka yang jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi masih belum cukup kuat. Jadi tidak perlu kemudian berkonfrontasi anggota DPR dengan netizen. Mereka punya sudut pandang mereka. Apalagi begini, kalau misalnya spektrum cara pandangnya diperluas, kita cek coba anggota-anggota DPR yang tidak setuju ini, jangan-jangan memang frame-nya bukan frame olahraga atau bukan frame pengembangan generasi muda di bidang olahraga, tapi bisa juga frame-nya frame politis. Jadi kita lihat aja, apakah mereka tergolong pihak-pihak yang satu garis, satu kubu dengan Erick Thohir, atau justru yang berseberangan. Yang mungkin kalau dilihat dari frame politisnya, ini adalah kesempatan buat Erick Thohir untuk menunjukkan performa mereka dan kemudian akhirnya meningkatkan elektabilitas Erick Thohir di politik. Mungkin mereka memandangnya seperti itu. Dan kalau dilihat dari posisi Erick Thohir pun juga itu sangat wajar karena memang kesempatan Erick Thohir ya sekarang ini ketika jadi ketua PSSI ini. Bagaimana caranya dia memperkuat posisinya dia secara politis dan bisa jadi modal atau kalau mau dibilang untuk menguatkan, meningkatkan elektabilitasnya dia. Bisa jadi dari sudut pandang Erick Thohir bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak juga gitu ya. Bisa jadi cuma prasangkanya yang anggota DPR ini, tapi bisa juga anggota DPR ini memang murni memperhatikan nasib generasi muda kita yang nantinya bakalan berkecimpung di bidang olahraga, terutama sepak bola ini. Jadi ya kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbicara juga lah, tidak melulu karena tidak sesuai dengan kesenangan kita atau merusak kesenangan kita. Kalau saya mau jujur secara pribadi, saya senang dengan program naturalisasi ini. Tapi ya saya juga setuju bahwa tidak boleh mengabaikan program-program pengembangan yang dalam negerinya. Sehingga nanti suatu saat saya justru berharap pemain-pemain naturalisasi kita ini punya rasa kepedulian yang baik, yang bagus untuk pengembangan sepak bola dalam negeri. Siapa tahu di antara mereka nanti ada yang jadi coach, melatih bibit-bibit pemain lokal kita yang muda-muda, atau bahkan mungkin juga mereka bisa terjun di sekolah sepak bola, mereka bisa mengajar di situ, mengajar anak-anak kita dari seluruh penjuru pelosok Nusantara yang memang menyukai atau menggemari atau ingin menjadi pemain sepak bola. Saya melihatnya dari sisi positif itu. Jadi ini modalitas, ini potensi yang bisa dalam beberapa tahun kemudian pemain naturalisasi ini bisa juga menjadi bagian dari pengembangan sepak bola kita. Tidak hanya sebagai pemain, tapi nanti juga bisa jadi macam-macam gitu ya. Jadi duta sepak bola, jadi pengajar, jadi coach di sini, atau mereka mendirikan sekolah sepak bola buat anak-anak kita. Ya enggak masalah gitu loh. Ya dari situ aja ngelihatnya. Jadi tidak harus selalu setiap kali ada naturalisasi itu selalu dihadapkan pada persaingan antara lokal dan luar negeri atau anak-anak kita yang dilahirkan di luar negeri itu. Enggak selalu seperti itu. Tapi bisa juga melihat ini sebagai sebuah peluang. Ya termasuk ini juga imbuan buat pemain-pemain yang lokal kita ya, dalam tanda kutip pemain lokal kita.
ya nggak perlu sesilau itu dengan pemain naturalisasi. Ya, jadikan mereka partner. Kalau mereka punya pengetahuan yang lebih, ya jadikan mereka tempat untuk belajar. Berkolaborasilah. Belum tentu juga kok pemain naturalisasi ini paham tentang budaya sepak bola kita, kultur sepak bola kita, budaya, bahkan budaya untuk berelasi antar pemain itu seperti apa di Indonesia. Jangan-jangan malah pemain kita yang bisa mengajari mereka gitu kan. Jadi sama-sama punya plus minusnya. Jadi harus berkolaborasi. Begitu aja sih sebenarnya menurut saya. Jadi para anggota DPR-nya tidak perlu berlebihan, dan harusnya semoga saja gitu ya. Dan harusnya termasuk itu harapan buat saya, ketidaksetujuan tentang program naturalisasi, mengkritisi program naturalisasi itu ya memang benar-benar demi perkembangan olahraga khususnya sepak bola, termasuk generasi muda kita yang berkecimpung di bidang sepak bola nantinya. Semoga arahnya ke situ. Dan semoga juga federasi menambal bolong-bolongnya tadi untuk menguatkan mental, biar semangat dari pemain lokal kita itu adalah semangat berkolaborasi dengan pemain naturalisasi. Begitu juga pemain naturalisasi ketika datang ke Indonesia juga ada semangat kolaborasi atau semangat sharing kalau memang mereka ada sesuatu yang bisa di-sharing di sini. Jadi sama-sama meningkat nanti kemampuannya dengan mereka bertemu antara pemain yang lahir di Indonesia dengan yang lahir di Eropa sana. Gitu aja buat saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.